Oke, kita kembali lagi di pertemuan kelima. Kali ini pertemuan kelima kita akan membahas tentang sudut pandang dan penggunaan SACMAC framework. Pengenalan terlebih dahulu ya, baru nanti kita lanjut ke penggunaan. Sudut pandang dari enterprise arsitektur dan frameworknya dari SACMAC ya, untuk membuat yang namanya enterprise arsitektur. Oke, kita lanjut. Nah, berikut adalah gambar yang menerangkan yang namanya sisi informasi tradisional. Jika dilihat dari gambar di sisi atas, sini disebutkan ada fungsi bisnis, sedangkan secara vertikalnya itu adalah lingkaran atau batasan dari organisasi. Ya. Sebelah kiri itu adalah vendor, sebelah kanannya customer. Nah, di fungsi bisnisnya, entitasnya itu mulai dari manufaktur, accounting, keuangan, marketing, dan sales ya, pemasaran dalam arti di sini, serta sumber daya manusia. Nah, berrelasinya antara fungsi bisnis dengan sisi informasi ya, berdasarkan tradisional, yaitu melalui bisnis proses ya, di mana manufacturing ya terkoneksi dengan bisnis proses dengan marketing system, accounting ya terkoneksi dengan bisnis proses sistem akuntansi, sampai dengan sumber daya manusia dengan sumber daya manusia. Nah, ini adalah sistem informasi perusahaan, di mana sistem informasi perusahaan yang luas mengintegrasikan bisnis proses utama sehingga informasi dapat mengalir dengan bebas antara bagian-bagian yang berbeda dari perusahaan. Jadi departemen A, departemen B di dalam lingkungan organisasi ataupun di luar dari organisasi. Mitra kerja ya. Keywordnya di sini adalah information system ya, ini skala luas, serta bisnis proses yang terintegrasi. Nah, lanjut dari sisi informasi perusahaan ya, kita punya manfaat dan juga tantangan dalam hal pengembangan dan juga implementasi ya. Manfaatnya ada 4. Struktur perusahaan dan organisasi. Kita lihat ya, kalau dilihat manfaat struktur perusahaan organisasi, di sini disebutin adalah satu organisasi, sehingga semuanya saling terintegrasi satu dengan yang lainnya. Lalu ada manajemen yang kedua. Perusahaan besar berbasis proses pengetahuan manajemen. Jadi di sini ada yang namanya knowledge management. Ya, bahwa knowledge manajemennya itu berdasarkan dari informasi, jadilah sebuah knowledge management yang disimpan di dalam data store. Nanti fungsinya knowledge management tersebut untuk didistribusin ya, dijadikan informasi kembali. Berikutnya ada teknologi. Ini platform terpadu ya. Dalam arti platform terpadu itu semua bisa saling integrasi satu dengan yang lainnya. Baik itu basis mobile, web, jadi single penggunaannya. Terakhir adalah bisnis ya. Operasi lebih efisien dan pengantaran proses bisnis ke pelanggan juga jadi lebih baik. Kita lihat dari bisnis prosesnya. Nah, hanya di dalam sistem informasi ini tantangannya ya, ini yang jadi permasalahan skala besar ya, secara kompleksnya. Yang pertama itu adalah implementasi dianggap menakutkan ya, karena ini mungkin mempengaruhi yang namanya change management atau manajemen perubahan. Banyak orang yang mungkin tidak bisa menyesuaikan, takut ya, atau juga dari sisi perusahaan akan mengeluarkan infrastruktur yang susah, rumit, kompleks, ya, luas. Berikutnya adalah biaya di muka tinggi dan manfaat masa
depan ya, itu belum jelas. Ini tak kurang depan ya. Manfaat masa depannya kurang jelas. Ya, kita investasi banyak, infrastruktur yang mahal, tapi hitungan secara tangible belum terlihat dalam jangka waktu yang pendek. Sehingga ya ini harus tunggu. Ya. Maka banyak investor atau owner, ya, direktur, manajer ini yang memikirkan infrastruktur teknologi. Ya. Jadi nanti ujung-ujungnya tinggal pilih kita mau pakai pihak ketiga, third party, atau kita mau mendirikan infrastruktur sendiri. Dan yang terakhir adalah ketidakluasan, ya, karena ini awal pendiriannya untuk ke depan, jadi tidak bisa langsung berubah begitu aja, ya, harus memiliki konsep bisnis yang jelas. Nah, kita kembali lagi ya. Di sini ada Executive Information System ya. Fungsinya Executive Information System ini adalah untuk kalangan strategi, pemikir strategi atau di dalam skala manajemen ya. Itu adalah top manajemen dengan middle manajemen ya. Entitasnya apa aja sih yang ada di dalam ACE ya? Manufacturing, ini bagian produksi, accounting, ya, finance, sales and marketing, dan human resource yaitu SDM. Itu adalah entitas dari Executive Information System. Dan semuanya ini akan menghasilkan yang namanya bisnis proses dengan skala perusahaan yang besar. Satu kesatuan yang terintegrasi satu dengan yang lainnya. Ya. Di dalam lingkaran bisnis prosesnya ada yang namanya enterprise system, organisasi, batasan organisasi, ya, kiri vendor, kanan customer. Nah, kita masuk ke sudut pandang perusahaan. Ya. Secara keseluruhan, organisasi sebagai sebuah sistem dan masing-masing data komponen itu adalah subsistem. Masih ingat mata kuliah sistem informasi manajemen? Suprasistem, sistem, dan subsistem. Lalu informasi tentang seluruh aspek organisasi disimpan dan dikelola secara terpusat dan dapat diakses oleh departemen lain yang membutuhkan. Berarti client server sistemnya. Ya. Transparansi informasi sehingga setiap departemen bisa mengetahui apa yang dikerjakan oleh departemen lain dan bagaimana mendukung pekerjaan tersebut sehingga tujuan organisasi secara keseluruhan dapat dicapai. Itu adalah transparansi informasi. Redundan, ya, sehingga inputan data departemen A bisa kalian terusin berdasarkan inputan tadi, tapi dengan informasi yang berbeda. Data sama, informasi berbeda. Tipe dari sistem informasi perusahaan ya. Yang pertama adalah sistem tingkat operasional. Sistem tingkat operasional ini intinya adalah support manajer operasional dengan mengawasin per hari ya secara basic aktivitas dan transaksi setiap organisasi yang berjalan di bidang operasional masing-masing. Lalu ada tingkatan sistem pengetahuan, dukungan pengetahuan dan data dari para pekerja, ya, dalam hal pembentukan sebuah produk-produk, pendistribusian informasi, terus distribusi kertas di dalam organisasi dan lain sebagainya. Yang intinya sifatnya adalah memiliki informasi atau data di dalam distribusi informasi itu sendiri. Lalu ada tingkatan sistem manajemen, ya, ini adalah mendukung pengawasan, pengendalian, pengambilan keputusan, kegiatan administratif, ya, yang dilakukan oleh manajer menengah, ya, itu yang disebut dengan tingkatan sistem manajemen. Ya.
Lalu ada tingkatan sistem strategi. Ya. Jadi dibalik sistem informasi perusahaan itu. Secara piramidanya itu di atas, tapi kalau ini di bawah. Ya. Strategic level system, dukungan dalam jangka waktu yang panjang berdasarkan perencanaan aktivitasnya. Ini biasanya adalah dilakukan dengan senior manajemen atau direktur utama atau yang lebih tinggi di dalam manajemen tersebut. Nah, ini hubungan antara sistem informasi yang berbeda ya. Ada ESS, DSS, MIS, KWS, dan TPS. Executive Support System, Decision Support System, System Information Management atau Management Information System, Knowledge System atau Office Automation System, dan TPS ya. Ini modelnya adalah EDI, Electronic Data Interchange ya. Jadi sistem yang berbeda ini bisa saling berrelasi satu dengan yang lainnya dan saling terhubung. Interrelationship ya, ada 4 di sini. Sistemnya dapat berbagi data dan terkoneksi satu dengan yang lainnya ya. Itu yang pertama, sehingga memudahkan penggunanya. Lalu ada transaction processing system, secara umumnya bisa menghasilkan sistem lainnya ya, karena sistemnya transaksi terhubung satu dengan yang antara SIM, DSS, dan ES. MIS secara umum mengindikasi bahwa support system ya, decision-nya itu dibutuhkan ya untuk menyiapkan inputan dari kerusakan atau semacam lainnya ya. Lalu ada executive support system ya, ini yang mengambil secara lingkungan dalam data, tapi biasanya cuma buat rangkuman data doang ya, buat diterusin ke dalam MIS dan tingkat DSS. Kita bisa lihat gambar ini ya, ini adalah manajemen secara umum dan entitas-entitasnya ada di dalam organisasinya, mulai dari top, middle, dan lower. Ini functional area sampai dengan strategi ya. Bagiannya kalau strategic level system 5 tahun buat melakukan penjualan, perencanaan ya, terus juga menghitung namanya perencanaan profit, kita personal planningnya ya, siapa aja nantinya yang berhubungan dengan di bawah mereka. Sedangkan yang middle, sales management sampai dengan contract cost analysis ya, mereka lebih menaungi di bidang manajemen level system ya, karena ada MIS dan DSS. Sedangkan secara operasional itu adalah penanganan di lapangan secara langsung, khususnya itu adalah transaction processing system. Oke, sekarang kita masuk ke Sackman framework ya. AE itu adalah teknik untuk menggambarkan model operasional bisnis, otomasi, termasuk mencakup infrastruktur teknologi informasi ya untuk mendukung perusahaan. Itu AE, arsitektur enterprise. Karena pertemuan ketiga yang lalu juga saya yakin ini udah dijelasin ya. Nah, ada 4 komponen arsitektur utama AE. Yang pertama adalah bisnis ya. Ini yang melakukan operasional ya, transaction. Lalu yang kedua adalah informasi. Informasi itu yang data dirubah menjadi informasi internal dan luar organisasinya. Berikutnya adalah teknologi, dukungan ya, bantuan ya, untuk mensupport informasi dan bisnis di atas. Dan yang terakhir adalah aplikasi ya, bantuan untuk teknologi supaya teknologi itu bisa digunakan, tidak disia-sia.
Tujuan pengembangan ya mewujudkan keselarasan antara arsitektur enterprise dengan rencana strategis organisasi dan fungsi bisnis dari organisasi itu sendiri. Yang kedua katanya alokasi sumber daya organisasi. Terakhir, pemilihan teknologi informasi yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis organisasi. Kita bisa lihat di sini pendahuluan dari Chapman Framework. ZF pada tahun 87 dirintis oleh John Chapman. Ini merupakan framework untuk membuat struktur, klasifikasi, dan dokumentasi berbagai artefak, model, diagram, dokumen, yang berkaitan dengan manajemen dan pembangunan sistem informasi perusahaan. Nah, punya fungsi sebagai alat bantu buat memahami arsitektur perusahaan. Karena nanti ada bagannya. ZF bukan sebuah metodologi untuk mengembangkan suatu arsitektur perusahaan. Nah, sifat kategorisasi artefak model komponen ya IA di sini itu adalah artefak sifatnya bagan. Tidak ada cara standar untuk mengimplementasikan framework ya. Jadi ini cuma metodologi. ZF juga hanya berupa thinking tool ya, perubahan pola pikir kita ya. Membantu arsitek dan manajer ya, mengisolasikan masalah dan mengatur artefak apa saja yang perlu dibuat dalam membangun sistem informasi perusahaan itu sendiri. Sumbu Chapman Framework vertikal dan dibagi dua ya, vertikal dan horizontal. Vertikal ngasih berbagai cara pandangan atau perspektif dari unsur arsitektur dengan entitasnya planner, owner, design, builder, subkontraktor, dan user. Sedangkan secara horizontal yang ada di dalam sumbu Chapman ya, abstraksi, klasifikasi sebagai artefak dari arsitektur yang berhubungan dengan vertikal tadi di atas. Apa aja horizontal? Data, function, network, people, time, dan motivasi. Kita lihat perspektif. Perspektif merupakan suatu yang berurutan di mana secara kronologis harus jelas dari mulai perencanaan, ya, perencananya hingga ke penggunanya. Itu perspektif. Ya. Setiap perspektif memberikan syarat dan batasan pada sistem informasi arsitektur atau sistem informasinya. Ya, perspektif. Setiap perspektif merupakan representasi lengkap sistem informasi dari sudut pandang tertentu. Ya. Seluruh perspektif secara bersama memberikan deskripsi lengkap tentang EA tersebut. Ini hasil perspektif ZF ya. Perspektif tujuan hasil batasan dari planner sampai dengan subkontraktor. Kita bisa lihat ya, relasi planner tujuan, planner hasil, planner batasan sampai dengan subkontrak tujuan dan batasan. Kita lihat kaidah dari ZF ya. Yang pertama adalah importance dimension. Walaupun setiap kolom tidak memiliki prioritas, tetapi secara konvensi untuk memudahkan dibaca dan dijadikan acuan, biasanya dilakukan dari kiri ke kanan. Ya. Lalu ada dimension simplicity. Setiap kolom bersifat sederhana, model dasar untuk menggambarkan bagian dari perusahaan dan arsitektur sistem informasi. Lalu ada unique, ya. Model dari setiap kolom harus bersifat unik. Nanti mungkin dicek dengan yang berjalan, ya. Lalu ada perspektif uniqueness, ya. Setiap baris menampilkan sebuah perspektif yang bersifat unik dan berbeda. Nah, kita lihat kaidahnya juga ada sel uniqueness ya. Setiap sel dari ZF sudah sifat unik.
Artinya setiap isi suatu sel tidak terdapat pada sel yang lain. Ya, itu dia yang disebut dengan cell uniqueness. Atau kalau di dalam sebuah table ada entitas name ya, bagian primary key. Lalu ada dimension necessity. Keenam, dimensi berfungsi mempresentasikan secara lengkap setiap perspektif. Terakhir adalah logika recursiveness ya. Setiap sel dari Z bisa dibuat menjadi lebih detail dalam beberapa level. Itu kaidah dari ZF. Deskripsi detail dari ZF. Setiap kolom harus fokus terhadap komponen sistem informasi yang berbeda ya. Nah, ini ada Zachman sendiri. Produk yang sama dapat diuraikan untuk tujuan yang berbeda dengan cara yang berbeda, maka akan menghasilkan jenis urangan yang berbeda juga. Itu ya. Nah, ini contoh frameworknya ZF ya. Kita bisa lihat secara fungsi organisasi mulai dari data ya, sisi atas sampai dengan motivasi, sisi bawah, sisi secara vertikalnya scope ya, sampai dengan function entrepreneur ya. Ini juga kita bisa lihat deskripsi detail yang tadi ya dari gambar sebelumnya. Data, function, network, people, time, motivation ya. What, how, where, who, when, why. Data nanti relasinya secara vertikal itu dengan planner ya. Daftar hal-hal penting bagi enterprise. What ya. Function dan rencana itu adalah daftar proses, network dengan planner itu daftar operasi operasional, people dan planner daftar unit orang, time dengan planner itu daftar waktu siklus bisnis, motivation itu daftar tujuan atau strategi bisnis, ya. Dan seterusnya sampai dengan desain. Nanti juga ada lagi satu lagi berlanjut. Ini lanjutan dari yang di atasnya sampai dengan user. Relasi framework dan metodologi. Suatu framework dapat dimanfaatkan untuk menentukan apakah suatu metodologi enterprise arsitektur meliputi semua aspek enterprise arsitektur ya, atau aspek apa aja yang bisa dipenuhi oleh suatu metodologi enterprise arsitektur. Ya, ini relasi framework dengan metodologi. Kita lanjut. Ya. Metodologi pengembangan ya ada 4 ya. Yang pertama arsitektur bisnis, nanti menentukan proses bisnis yang menjadi motivator untuk komponen lainnya ya. Kedua arsitektur informasi, arsitektur data yang berupa sekumpulan entitas mendukung proses bisnisnya, ini yang disebut informasi. 3 adalah arsitektur aplikasi, menentukan jenis aplikasi utama dan aplikasi pendukung dalam melakukan bisnis. Terakhir, arsitektur teknologi. Ini platform ya, teknologi untuk menyediakan lingkungan aplikasi sistem. Jadi nanti sistemnya itu harus multi platform, harus bisa dibuka menggunakan apa aja ya. Ini contoh metodologi EA, ada EAP ya, Enterprise Architecture Planning, TOGAP ini biasa banyak digunakan oleh analis sistem ya. Jadi kita bisa menggunakan TOGAP. Lalu ada EAS ya, Enterprise Architecture Strategy, dan Basic Enterprise Architecture Methodology BEM. Selain Java sama framework, ada banyak framework ya.
di dunia ini yang banyak bisa digunakan oleh kita ya atau organisasi lain. Ada Federal Enterprise Architecture Framework ya, DoD Architecture Framework, Treasury Enterprise Architecture Framework, dan di Open Group Architectural Framework. Semua memiliki kebedaan masing-masing ya. IAP ya, Enterprise Architecture Planning, kita lihat satu. Ini hubungan proses IAP dengan mendefinisikan arsitektur function yang dipersamaannya dalam satu perusahaan. Lalu ada menggunakan data sisi vertikal, planner dan owner yang mendukung ini proses bisnis dan juga mencakup rencana implementasinya. Menurut Spowak 92. Tahapan pengembangan IAP, sedangkan pendekatan IAP-nya pertama tahap ada dua. Pertama ya, menyediakan arah perencanaan, tahap, langkah, memahami terlebih dahulu dan artefak arsitektur, lalu ada tahap kedua, lalu memilih metodologi penunjang ya, sistem dan teknologi saat yang efektif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan seperti apa nantinya, sama dengan pertemuan sebelumnya. Tahap ketiga, data aplikasi teknologi, kesamaan dengan Zafma. Pokoknya gimana nanti ya datanya, aplikasinya berbasis seperti apa, terus arsitektur teknologi yang mau digunakan. Dan terakhir tahap keempat, rencana implementasi dan migrasi. Ya, migrasi kenapa? Ya sistem yang sudah ada bisa aja kita mau berubah, ganti dengan sistem yang baru. Kita lihat secara detailnya ya dari tahapan di atas tadi. Tahap pertama, penentuan metodologi yang digunakan, siapa yang terlibat, dan tool apa yang digunakan. Tahap kedua, membangun suatu basis pengetahuan tentang bisnis dan informasi digunakan saat ini dan teknologi pendukungnya. Tahap ketiga, mendefinisikan secara berurut arsitektur datanya, aplikasinya, dan teknologinya di masa depan. Dan terakhir, tahap 4, mendefinisikan urutan prioritas tentang implementasi aplikasi, jadwal, rencana biaya, dan rencana migrasi. Nah, inisiasi perencanaan dari IAP, tahapan ya, menentukan cakupan dan tujuan IAP, menyusun visi, menentukan tahapan, mengatur alokasi sumber daya, komputer dan manusia tentunya, menentukan tool apa yang diperlukan, persiapan rencana kerja IAP, mendapatkan komitmen dan pembiayaan dari organisasi secara keseluruhan dengan hasil rencana kerja yang detail dalam pengembangan IA, dukungan dan komitmen dari pihak eksekutif dan manajemen perusahaan. Model bisnisnya, tahapannya ya, mendokumentasikan struktur organisasi, identifikasi dan definisi fungsi bisnis dalam perusahaan secara lengkap ya. Verifikasi dan validasi model bisnis awalnya diperoleh dari pihak eksekutif dan manajemen dengan hasil model bisnis awal enterprise itu berdiri. Lalu ada survei enterprise, melengkapi model bisnis awal dengan fungsi bisnis yang lebih detail. Tahapan dia menyusun jadwal interview, melakukan data pada toolset, mendistribusikan model bisnisnya. Hasil model bisnis yang detail sebagai pelengkap model bisnis yang awal. Nah, sistem dan arsitektur teknologi sekarang tahapannya menentukan cakupan, tujuan, dan rencana kerja dari Information Resource Catalog, penilaian dokumen sistem aplikasi dan teknologi yang ada, lalu melakukan validasi dan review draft
ERC dengan stakeholder yang relevan, mendistribusikan dan merawat ERC tersebut. Ya. Hasilnya katanya nanti ERC yang konsisten, komprehensi, dan lengkap tentang sistem dan teknologi saat ini. Kita mengetahui arsitektur data, tahapan identifikasi, mendefinisikan entitas data utama, atribut dan relasi, mengkaitkan entitas terhadap fungsi bisnis yang telah didefinisikan pada model bisnis, review arsitektur data yang dihasilkan dengan stakeholder yang relevan, mendistribusikan arsitektur data tadi. Dengan hasil model data konseptual yang menguraikan detail dari data itu sendiri. Kita lihat juga tentang arsitektur data ya, sama dengan yang tadi. Tahapannya, identifikasi dan definisikan aplikasi utama, mengkaitkan aplikasi terhadap fungsi bisnis enterprise yang ada pada model bisnis, analisa dampak arsitektur aplikasi terhadap sistem yang ada saat ini, review arsitektur aplikasi yang dihasilkan dengan stakeholder yang relevan, lalu distribusikan arsitektur aplikasi tersebut. Dengan hasilnya, model aplikasi konseptual yang mengacu pada model data konseptual sehingga konsisten, komprehensif, dan lengkap. Sedangkan rencana implementasi tahapan menyusun urutan prioritas pengembangan aplikasi yang ada di arsitektur aplikasi menggunakan rantai nilai. Kalau Porter 85 bilang melakukan estimasi usaha, sumber daya, biaya, dan manfaat, menghasilkan sebuah jadwal, dan menentukan faktor sukses dan membuat rekomendasi dari rencana tersebut. Hasilnya, strategi migrasi yang menekankan perubahan strategi dari posisi bisnis ini sehingga posisi tujuan di masa depan itu juga kelihatan. Kesimpulan perencanaan tahapan menyiapkan laporan akhir, melakukan kegiatan sosialisasi kepada manajemen dan eksekutif tentang hasil EIP. Hasilnya adalah laporan akhir EIP dan materi presentasi hasil EIP. Ini transisi ke implementasi. Ya, dari yang sudah jadi kita mau implementasi. Tahapannya merencanakan transisi, menentukan pendekatan pengembangan sistem, mengatur sumber daya komputer dan manusianya, siapa aja nantinya, berapa komputer yang bisa digunakan, menyempurnakan arsitektur, membuat perubahan organisasi yang diperlukan sebagai institusionalnya, menyusun standar pemrograman untuk pengembangan aplikasi, menyusun standar prosedur, menyusun jadwal detail untuk kelompok aplikasi pertama yang akan dikembangkan, dan terakhir, konfirmasi akhir transisi. Oke, kita balik lagi tadi slide sebelumnya, transisi ke implementasi tentang tahapan. Slide berikut ini hasil ya. Hasil dari transisi ke implementasi, rencana kerja transisi dengan daftar sumber daya manusia yang terlibat. Ya, kita bisa dapat metodologi dan tool nanti yang mau kita gunain dalam pengembangan aplikasinya, arsitektur yang lengkap dan terupdate, lalu kebijakan tertulis, dan adanya departemen baru, kemungkinan yang bakalan baru muncul ya, karena memiliki prosedur baru tentunya. Standar prosedur, rencana pengembangan sistem secara detail, dan terakhir adalah laporan status formal. Baik, pertemuan untuk sesi sudut pandang dan raport enterprise ya berakhir. Kalau ada pertanyaan dan tidak dimengerti, silakan
masukan ke dalam forum diskusi. Nanti akan saya feedback segera.